Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu Guru, serta siswa-siswi SMP Negeri 1 Atap 1 Batu Ketik. Pada hari ini Kamis 1 Februari 2024 dalam acara pelantikan Ketua OSIS SMP Negeri 1 Atap 1 Batu Ketik periode 2024-2025. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama pada hari ini yaitu: yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat laporan ketua panitia pelaksana, yang kelima sambutan-sambutan, dan yang terakhir penutupan. Kini kita beranjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita saksikan bersama tari pembukaan oleh Anom dan kawan-kawan, yaitu Tari Gopale.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri karena acara selanjutnya yaitu doa. Kepada petugas, waktu dan tempat dipersilakan. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Anubadrah Kreatoryang Viswata, Om Sidirastu Tatastu Namaswami. Om Aditya Param Jyotir Rakta Teja Namastute Sweta Pakaja Madhyasta Bhaskaraya Namastute. Om Pranamya Bhaskara Deva Sarva Klesa Vinasanam Pranamya Ditya Sivatam Bukti Mukti Wara Pradam. Om Rangliksah Pramasiwa Aditya Yanama Swama. Om Anugraha Manuharam Dewadata Nugrahakam Arcanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahakam. Oh ya Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa, hamba sembah di Kau dalam manifestasi sinar surya yang merah cemerlang, berkilauan cahayamu. Engkau putih suci, bersemayam di tengah-tengah laksana teratai. Engkaulah Baskara yang hamba puja selalu. Oh ya Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa, cahaya sumber segala sinar. Hamba menyembahmu agar segala dosa dan segala kotoran yang ada pada jiwa hamba, raga hamba menjadi sirna binasa. Karena di Engkaulah sumber bukti-bukti, sumber kesejahteraan hidup yang jasmani dan rohani. Di Engkau pula sebagai saksi yang maha agung di atas jagat raya ini, atas terselenggaranya acara pelantikan Ketua OSIS 1 Atap 1 Batu Kandik masa bakti 2024-2025. Semoga berjalan dengan tertib, aman, nyaman, sejahtera, dan sukses. Oh ya Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa, yang Maha Esa, yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hamba bersujud dan berbakti atas segala anugerah-Mu yang telah memberikan jalan kepada hamba semua. Semoga dengan segala tuntunan dan perlindungan-Mu, Ketua OSIS yang terpilih dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya demi terwujudnya visi-misi sekolah, yaitu cerdas bermutu berlandaskan Trihita Karana. Om Santi 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 Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.
yaitu laporan Ketua Panitia Pelaksana. Kepada Ketua Panitia, waktu dan tempat dipersilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Batu Kandik, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf TU SMP Negeri 1 Atap 1 Batu Kandik, dan teman-teman siswa-siswi SMP Negeri 1 Atap 1 Batu Kandik yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan selamat dan sehat. Om Swastiastu. Pada hari ini saya akan menyampaikan laporan terkait kegiatan pemilihan Ketua OSIS periode 2024-2025 di Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Batu Kandik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh peserta didik kelas 8 sebagai salah satu penyelesaian kegiatan proyek P5 yaitu Suara Demokrasi. Dengan ilmu pembekalan yang telah diberikan kepada kami dari Bapak Ibu Guru fasilitator proyek, maka kami dapat merealisasikan kegiatan pemilihan Ketua OSIS periode 2024-2025 dengan baik dan lancar. Pemilihan Ketua OSIS dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 yang bertempat di ruang kelas 8 SMP Negeri 1 Atap 1 Batu Kandik. Pemilihan dilaksanakan pada pukul 8.30 sampai 10.30 WITA. Kegiatan diikuti oleh seluruh warga sekolah, baik itu Bapak Ibu Guru serta siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dengan rincian sebagai berikut. Siswa kelas 7 sebanyak 26 orang, siswa kelas 8 sebanyak 17 orang, siswa kelas 9 sebanyak 24 orang, guru dan staf sebanyak 10 orang. Sehingga jumlah suara yang seharusnya masuk adalah 77 suara. Akan tetapi, karena terdapat 2 orang guru yang berhalangan serta 1 orang siswa yang tidak hadir, maka jumlah totalnya adalah 74 suara. Dalam pelaksanaannya terdapat 4 orang calon ketua OSIS, yaitu calon 01 atas nama Ibu Tueka Raditya Saputra, calon 02 atas nama Niloh Kasireta Natasha Putri, calon 03 atas nama Niloh Monika Sandra Dewi, dan calon 04 atas nama Nikadek Ariani. Adapun hasil perolehan suara dari masing-masing calon yaitu sebagai berikut. Calon 01 memperoleh 40 suara, calon 02 meraih 24 suara, calon 03 meraih 5 suara, calon 04 meraih 4 suara, dan 1 suara yang tidak sah. Semua kegiatan berjalan dengan sangat baik dan sesuai rencana. Demikian laporan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan para pesan. Om Santi Santi Santi. Demikian tadi laporan dari Ketua Panitia Pelaksana. Selanjutnya yaitu acara keempat sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua OSIS periode 2023-2024. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat dipersilakan. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Batu Kandik, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf TU SMP Negeri 1 Atap 1 Batu Kandik, dan siswa-siswi SMP Negeri 1 Atap 1 Batu Kandik yang saya banggakan. Pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam acara serah terima jabatan sekaligus pelantikan Ketua OSIS baru.
masa bakti 2024-2025 dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Tak terasa selama 1 tahun kami menjabat sebagai pengurus OSIS masa bakti 2023-2024 kini telah usai. Dan kini tiba waktunya untuk menyerahkan roda keorganisasian ini kepada generasi selanjutnya, yaitu Ketua OSIS baru masa bakti 2024-2025. Apa yang kami lakukan selama ini mungkin belum bisa memenuhi harapan kita sebagaimana mestinya. Untuk itu, kami selaku pengurus OSIS memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak di Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Batu Kanding. Dan atas terrealisasinya beberapa program kerja kami, maka kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam hal ini. Selanjutnya, adapun harapan saya untuk Ketua OSIS periode 2024-2025, yaitu semoga melalui kepemimpinannya dapat lebih memajukan sekolah kita tercinta ini, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Di samping itu, saya juga berharap semoga dapat memberikan contoh yang positif terhadap lingkungan sekolah ini. Dan pada akhirnya, Ketua OSIS beserta anggotanya dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua OSIS periode 2023-2024. Jika ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya akhirkan dengan para mesanti. Om Santi Santi. Demikian tadi sambutan dari Ketua OSIS periode 2023-2024. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Pembina OSIS. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan kita di sini, rekan-rekan guru, selamat pagi, dan anak-anak semua dari kelas 7 dan sampai kelas 9, selamat pagi saya ucapkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh panitia besar. Saya merasa senang sekali, bahagia sekali berada di tengah-tengah acara yang istimewa ini, yaitu pelantikan pengurus OSIS baru periode 2004-2005. Mungkin untuk depannya pengurusan OSIS ini membawa ide-ide baru, ada ide-ide yang cemerlang yang nanti bisa digunakan atau memimpin kepengurusan OSIS selanjutnya. Sebagai pembina OSIS, saya berharap pengurusan yang baru ini, mari kita berkolaborasi baik itu dengan pengurus lama maupun dengan dewan guru. Nah, apapun nanti yang jadi program kalian semua atau ide-ide yang kalian rencanakan untuk 1 tahun ke depan, itu silakan nanti dibicarakan baik dengan Bapak Kepala Sekolah, dewan guru, ataupun dengan rekan-rekan pengurus lama yang sudah mempunyai pengalaman. Nah, itu semoga kedepannya sekali lagi kita bisa bekerja sama untuk memajukan OSIS, terutama sekolah kita. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Untuk itu, yang sinap untuk Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. Demikian tadi sambutan dari Bapak Pembina OSIS. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Batu Kanding.
Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Om Swastiastu. Salam Rumah Santi. Baik, terima kasih kepada pembawa acara atas waktunya. Hari ini adalah hari yang berbahagia bahwa satu program di tahun baru yaitu semester genap pemilihan pengurus OSIS sudah dilaksanakan melalui P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila Suara Demokrasi. Jadi dari hasil P5 itu Ibu Ketua Tim Pembina atau P5 Ibu Ayo Karyani, itu saya ucapkan terima kasih sudah mewujudkan program kerja dan membina peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, jelas berbeda dari tahun-tahun yang sudah lewat. Ini sehingga terjadilah pengurus OSIS yang terbaru terpilih melalui suara demokrasi. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah suara demokrasi. Nah, ini yang melaksanakan P5 adalah kelas 8. Nah, dan sudah dilibatkan anak kelas 7 dan kelas 9 dalam hal kegiatan saat ini. Harapan Bapak ke depannya dari pemilihan yang terwujud yaitu ketua OSIS dan pengurusnya yang baru melalui suara demokrasi tidak hanya dilakukan seperti saat ini. Nah, walaupun nanti tahun depan misalnya tidak melalui proyek P5, harapannya tetap berjalan seperti saat ini. Artinya diterapkan, diimplementasikan apa yang didapat itu. Karena selama ini Bapak amati sudah berapa P5 yang dilalui, kalau sudah lewat ya lewat begitu saja. Tidak ada imbasnya. Seperti yang diberikan oleh Pak Tur tentang kewirausahaan hanya girang pada saat itu. Nah, selanjutnya lupa, tidak diaktifkan. Ya sekali cari waktu, coba diimplementasikan apakah urunan jumlahnya kelas 8 misalnya 17 orang, atau bisa membagi ilmunya kepada adik kelasnya boleh, kakak kelasnya boleh. Yuk kita coba sama-sama cari waktu membuat hasil P5 saya. Kalau Banten kan sudah Bapak suruh melanjutkan itu, harapannya tidak lupa, begitu. Itu sangat terima kasih sekali. Jadi sekolah kita ini adalah sekolah yang disorot Bapak Ibu dan anak-anak, karena kita adalah pelaksana sekolah penggerak PSP Angkatan 3. Hampir setiap 1 minggu sekali itu saya pasti pernah mengikuti webinar atau lokakarya melalui daring. Di kemarin tanggal 3 besok yang PSP 2 semua kepala sekolah dilibatkan juga ikut daring. Itu. Sehingga kita berbagi di sana. Nah, di sini harapan saya semua kegiatan yang sudah terbentuk atau terwujud seperti yang disampaikan tadi oleh pembina OSIS tidak mungkin akan dikerjakan sendiri. Maka dibutuhkanlah yang namanya kolaborasi, kerjasama, saling dukung. Contoh saya sebagai kepala sekolah mengemukakan ide. Kalau tidak didukung nggak mungkin jalan dengan bagus. Kalau hanya sekadar itu nggak mungkin berhasil. Kalau tidak ada kerjasama baik siswa dengan guru dengan kepala sekolah dan semua yang ada di sekolah ini saling mendukung. Itu yang Pak sampaikan. Nah, tadi dari kegiatan ini Bapak sangat bangga kita punya teman baru, anak baru itu sudah ikut berperan aktif. Mestinya anak-anak yang asli di sini punya rasa malu. Kan ada 2 siswa baru kita, ada Utami, ada
Monica. Sudah jadi pembawa acara. Itu kan sudah positif. Nah, itu yang harusnya Bapak amati, sudah bagus sekali. Artinya walaupun dia, kalau si Utami kan baru sebulan di sini, sudah mampu beradaptasi. Monica lebih dari itu, lebih beradaptasi lagi. Itu harapannya kerjasama di situ. Anak-anak jangan pernah merasa bersaing. Mari tunjukkan diri. Jangan malu-malu. Jangan takut salah. Yang penting berlatih dulu. Tadi sudah ada yang tampil menari. Nggak apa-apa. Jangan ditertawai kurangnya, tapi diperbaiki. Lanjutkan, tambah malah. Apalagi kita punya inisiatif, punya gagasan bahwa rencananya di bulan Juni nanti Rakotan sekaligus diadakan acara ulang tahun sekolah. Kalau memang terwujud dan didukung oleh anggaran, maka berpikirlah dari sekarang, baik Bapak Ibu guru maupun siswa, bagaimana caranya. Perpisahan di sana, nanti perayaan ulang tahun sekalian di sana, sehingga kita coba. Karena selama ini saya dengar belum pernah Pak Ibu belum pernah diadakan perayaan ulang tahun. Kalau sekolah lain kan sudah semua. Hanya kita, alasan Bapak setiap ditanya pasti bilangnya belum cukup anggaran. Itu alasan klasik Bapak. Untuk merayakan ulang tahun itu tidak hanya cukup anggaran, tetapi cukup kegiatan, baik dari Bapak Ibu guru maupun dari anak-anak atau siswa. Kalau sekolah lain jadi tuan rumah, dia mengadakan lomba. Ya, lomba apakah itu OSN, SD yang kita undang ke sini, kita seleksi mereka untuk mencari bibit. Kita bisa lakukan itu kalau kita sendiri mengalami. Bisa didengar? Kalau kita sendiri mengalami kegiatan itu. Nah, kalau anak-anak sendiri tidak pernah terlibat, tidak mau terlibat tentang bidang akademik, ya sulit, tidak ngerti nanti. Nah, itu mestinya yang jadi panitia siswa, dibina oleh guru. Itu, maka harapan saya ke depan, ketua OSIS atau pengurus OSIS yang terpilih yang baru ini, ya kedepannya minimal satu langkah lah lebih baik dari yang sudah lewat. Kalau bisa lebih bagus. Ya, jadi apa yang didapat pada saat pembelajaran P5 sampai berhasil mencetuskan atau menghasilkan ketua OSIS yang baru, apalagi sampai kampanye, tolong itu didokumentasikan kampanyenya itu, materinya, janji-janjinya itu didokumentasikan, jangan dibuat. Sehingga kedepannya dibuatlah program. 1 tahun pengurusannya itu kan 12 bulan. Nah, bulan pertama apa yang dikejar, yang diselesaikan apa, bulan kedua apa. Lalu mengadakan pertemuan minimal sebulan sekali. Pada saat jam sudah pulang, itu pengurus. Tidak melaksanakannya di saat jam efektif, sehingga nggak ikut belajar. Nah, karena kita jadi pengurus harus rela kehilangan waktu demi kerjaan itu dilatih, tidak masalah itu anak-anak. Itulah calon pemimpin. Kalau tidak mulai dari kecil kalian belajar, masa sudah gede langsung jadi pemimpin, kan nggak mungkin. Dari dasarnya dulu. Kalau Bapak nggak sombong, dari SMP Bapak jadi ketua OSIS, SMA juga ketua OSIS, S1 juga jadi ketua HMJ namanya, HMPS, himpunan mahasiswa jurusan, terlibat. Bapak fleksibel orangnya, bergaulnya fleksibel. Ada demo, Bapak demo karena logis demonya. Harus menurunkan presiden yang otoriter. Demo Bapak, ikut. Sampai 1 semester nggak ikut nyusun skripsi. Gak apa-apa molor. Demi aspirasi perbaikan negara, pemikiran dari anak-anak muda. Seperti itu. Tidak ujuk-ujuk langsung jadi pemimpin. Arogan, nggak pernah belajar, pengalaman itu penting. Memperbaiki, maka prosedurnya itu harus benar. Kita dari kecil belajar ya memimpin. Karena semuanya nanti jadi pemimpin. Minimal di keluarga jadi pemimpin.
Terutama yang laki-laki, ibu pun boleh jadi pemimpin di keluarga. Ya nggak harus laki-laki. Kalau yang laki-laki lemah, ya perempuan harus idenya, gagasannya bagus, berani. Sehingga saya sendiri punya ide, punya inisiatif. Kalian bisa nilai di sekolah ini kepemimpinan saya hanya sebatas itu. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Jadi sudah ada beberapa gagasan yang kita jalankan walaupun belum maksimal. Ya, ada Julita, ada Sabarmi. Sabarmi Sabtu Berkebun Mini, harapannya itu berlanjut sampai menghasilkan. Jangan ditanam, dibiarkan. Ya, dipelihara, dijaga. Tujuannya apa itu Sabarmi? Menurut kalian ada nggak perbedaan sebelum ada Sabarmi dengan saat sudah ada Sabarmi? Ada nggak perbedaannya di lingkungan sekolah kita? Harus ada. Lingkungan sekolah kita jadi bersih, jadi asri. Kalau sampai dia berbuah, kita bangga. Boleh itu di-upload dan di medsos. Inilah hasil kerja kami. Dan itu sudah Bapak sampaikan di saat lokakarya. Menurut Bapak fasilitator PSP menyarankan agar didokumentasikan dengan bagus, dibuatkan deskripsi. Nanti akan disuruh dilombakan gagasan atau yang disebut dengan praktik baik. Nah, sehingga ke depan sudah berapa kegiatan program sudah jalan. Hari Selasa kemarin itu sudah berjalan adalah, kalau kita beri nama, saya maunya ngasih brand itu atau nama adalah Aku Hajar di PMN. Ya. Aku Hajar bukan Ki Hajar. Ya. Aku Hajar di PMN. Ya, guru hadir belajar di PMM. Itu dilaksanakan setiap hari Selasa jam ke-6, 7, 8. Karena kita bisa menyisihkan waktu di sana. Ya. Tetapi anak-anak itu tidak boleh pulang sebelum jam terakhir. Itu aturan. Sehingga kalau dulu-dulu kan anak sering pulang pagi kan. Sebelum saya ke sini katanya orang tua yang bilang muridnya jarang di sekolah. Nah, kalau sekarang muridnya jarang di rumah, harusnya lebih aktif di sekolah. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu sudah Pak amati, ada Bapak Ibu guru ngasih tugas, anak-anak semangat melanjutkan kerjaannya di sekolah. Itu bagus. Yang penting positif, ngabes saja. Ya, jangan bilang dengan Bapak Ibunya masih di sekolah, nanti Doro ada di peguyangan, kan nggak saja tuh. Ya, di sana ke peguyangan nanti larinya, atau ke penidar nanti, atau ke ato. Ya, itu namanya tidak jujur, muluk-muluk nak tua. Ya, kalau memang mengerjakan tugas minta izin dengan Bapak Ibunya, ya kerjakan dengan sungguh-sungguh di sekolah sampai berhasil, sampai gurunya bangga memeriksanya. Kalau sudah guru sampai bangga, jelas kalian dianggap punya prestasi. Nanti dibawa hasil akhirnya ke rumah. Pak, ini hasil saya sering lembur di sekolah, Pak. Saya jadi juara umum misalnya. Kan orang tua bangga. Pak, ini Pak, saya dapat piagam Pak. Saya lolos OSN Pak, berkat saya kerja terus di sekolah. Itu yang harus tunggu anak-anak. Ya, jadi harapannya melalui kegiatan-kegiatan seperti P5, itulah yang mengarahkan kita semua menjadi profil pelajar Pancasila, menjadi manusia yang Pancasilais. Ya, tidak hanya diucapkan. Ya, mumpung ngomongin masalah manusia Pancasilais, besok pagi kan Julita. Tolong sebentar lagi ketua kelas mengambil janji siswa untuk difotokopi. Langsung minta fotokopi di kantor, bawa ke sini.
mau buat berapa, anggap 3 misalnya, bagikan ke temannya. Silahkan kalian duduk berkelompok, apakah nanti siang atau besok nanti malam atau besok pagi, paparkan makna dari kata-kata janji siswa tersebut. Artinya begini, yang dilakukan harus seperti ini. Itu janji siswa kan? Kurang lebih kalau nggak salah ada berapa itu? 9 apa 10 itu. Silahkan nanti dibedah melalui diskusi. Besok pas jam julita silahkan tampil ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian. Semuanya sama, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Sama itu. Diskusi tentang itu. Nomor 1 bunyinya begini. Maknanya atau arti maksudnya adalah seperti ini. Yang harus dilakukan adalah begini. Nah, temukan itu tugas kalian. Habis itu hasilnya nanti jangan dibuang, langsung dikumpul untuk di PDF-kan, lalu dicetak nanti, lalu dijilid, dijadikan bukti fisik. Wanti-wanti tahun 2026 sekolah kita adalah diakreditasi. Bapak fasilitator pesan sekarang harus nilainya A, Pak fasilitator dan Pak pengawas. Jamin kalau Pak Sudino masih di sana harus A. Nggak janji Pak, saya masih merasa lemah. Harus, saya yakin pasti bisa. Beliau yang membantu gitu. Kalau kita tidak akui kerjaan kita nggak terwujud, ya mustahil dapat A. Karena sekolah ini dinilai. Maka dari itu Bapak harapkan di sekolah ini silahkan semua anak menganggap itu adalah keluarga teman itu. Jangan menganggap temannya sebagai musuh. Jangan lemes. Ya, kan sudah sering Bapak beritahu di sekolah itu harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Masih banyak yang Pak sering dengar itu misuh-misuh ngomongnya. Nanang deh. Ya, itu mestinya diciduk yang ini. Dan sekali lagi Bapak pesan pada Bapak Ibu guru, ke depannya kita tidak lagi menerapkan disiplin, tetapi yang diterapkan adalah disiplin positif. Ditambah kata positifnya, beda dengan kata disiplin. Kalau disiplin sedikit-dikit melanggar ada punishment atau sanksi. Tetapi kalau disiplin positif, contoh Krishna jarang hadir, ada Krishna sekarang. Krishna jarang hadir. Jangan langsung diinterogasi, dihukum. Tetapi cari dulu akar masalahnya. Kenapa dia tidak hadir? Apakah sakit? Apakah mencret? Atau ngayah? Oh ternyata setelah ditanya ternyata dia ngayah. Kaitannya dengan yang di atas. Nah, apa yang dilakukan sekolah atau guru wali? Memberikan saran, bila perlu hubungi orang tua dan kliang adabnya. Ya kalau bisa digeser, pakai jamnya agak sore. Tampilnya atau ngayahnya, jangan pada jam sekolah kalau bisa. Kan begitu. Kalaupun tidak bisa, pihak adat agar membuatkan rekomendasi sehingga ada dasar nanti sekolah itu tidak salah. Kok anak jarang sekolah kok dapat bisa naik? Karena sekolah itu punya peraturan anak-anak. Contoh jumlah hadir dalam 1 tahun itu adalah 300 hari. Ternyata anak itu sampai 100 hari tidak masuk, tidak bisa ditoleransi. Tidak boleh naik kelas. Tapi kalau ada dasarnya itu ya boleh. Karena ngayah, dengan catatan karena sibuk mengikuti tradisi adat, di rumah jangan lupa belajar. Harus kerja keras, nanya ke teman, ada tugas nggak? Pelajaran ini ada nggak tugas? Kalau ada, tanya yang mana, kerjakan. Begitu. Kalau semuanya sudah bisa melakukan itu, Bapak yakin, walaupun kita sekolah kecil pasti positif, ya, bisa mengalahkan sekolah yang gede.
Tadi pagi Bapak ke SMP 2. Pagi-pagi ini. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Anaknya baru datang masih gendong tas, bukannya kerja, langsung di kantin. Langsung ke kantin, dagangnya baru datang, dia sendiri yang membuka, ngambil nasinya makan. Di sini apakah ada? Tidak. Kantin aja belum buka. Kalau di sana kan kantinnya rajin, karena tahu muridnya kemaruk, makannya banyak, kantinnya 6:30 udah buka. Kebetulan Bapak tadi ke sana memperbaiki kompor sambil datang ke ruangan kepala sekolah konsultasi, maka lambat tadi. Ya, kayaknya lambat. Karena ibunya istri Bapak dagang di kantin kan jualan pop main, pakai kompor. Ya, laris di pop mie. Mahal, 10.000 satu. Yang udah matang siap saji. Tapi laris, bisa habis 2 dus. Kompornya macet. Ya, mau nggak mau Bapak harus turun tangan. Jadi bengkel kompor. Ya, langsung harus sudah berhasil. Habis itu ketemu dengan Pak Kasih SMP 2. Diskusi persiapan berbagi. Karena kita sekolah penggerak di tahun kedua itu wajib berbagi. Nanti kita mendatangkan beberapa sekolah ke sini dan dulu kita membagi apa yang sudah kita kerjakan yang positif. Kalau kita tidak mengerjakan itu, apa yang kita bagi? Kan itu logikanya. Maka Bapak selalu berpikir membuat gagasan-gagasan baru, sehingga nanti akronim sekolah kita itu adalah SPEN Sabah Agilaksi. Agilaksi. Akronim itu kepanjangannya apa? Agilaksi. Ada gagasan inovatif, langsung aksi. Tidak dibiarkan begitu saja. Setiap ada gagasan yang inovatif, langsung dikerjakan atau aksi. Dan itu tidak harus dari kepala sekolah atau dari guru, dari murid pun boleh. Pak, kalau kita buat gini di sekolah, cocok nggak Pak? Ini misalnya, apa ide kalian agar sekolah ini kelihatannya indah, rindang, asri? Jangan dibiarkan hanya itu tanaman yang lama-lama itu, yang tidak sedang dipasang kayak di sebelah sana itu, kan pring-pring itu daunnya. Apa gagasan kalian? Dia masih bagus jalannya, tetapi menjadi indah, rindang. Apa idenya? Boleh. Gagasan kalian apa? Sampaikan. Nanti masing-masing kelas kan punya pelajaran, langsung dikerjakan. Nah itu anak-anak, sehingga di setiap saat kalau kita cek, kita itu tidak pernah diam. Sekarang bulan apa? Februari. Apa biasanya Februari? Bulan bahasa Bali. Sudah siap belum? Silahkan. Di NKKS baru tadi malam dan tadi diskusi lewat WA Group, rencananya akan mengadakan lomba di tingkat kecamatan tentang bahasa Bali. Mungkin kapan nanti bertemu atau apa, hasilnya nanti disampaikan ke sekolah. Nah untuk itulah kalian diminta kerjasamanya, baik Bapak Ibu guru, pembina maupun siswa itu silakan. Apa yang kalian miliki, bakat-bakat kalian di bidang bahasa Bali, silakan cetuskan. Saya senang lupa, silakan berlatih terus, berlatih sampai bisa, bagi waktunya. Sehingga pada saatnya nanti diminta berani tampil bulan bahasa Bali. Habis itu kita memprogramkan di kalender pendidikan ada jadwal jeda tengah semester. Apakah itu nanti dirayakan atau tidak? Nanti kita diskusikan. Setelah itu minggu ke-9 atau ke-10 ada STS, sumatif tengah semester. Silahkan. Karena di semester genap ini adalah padat, tetapi waktunya sedikit, minim. Maka dari itu harapan saya tidak ada baik teman guru yang melupakan jam mengajarnya.
tolong temani anak-anak sehingga terpilihnya ketua OSIS yang baru ke depannya itu langsung didampingi. Apakah besok diajak diskusi Pak Nadir? Diskusi atau berembuk membuat program apa yang akan dikerjakan. Yang paling penting adalah sesuai dengan visi misi sekolah kita, cerdas bermutu, berlandaskan Trihita Karana adalah persembahyangan keimanannya. Dipupuk, dilaksanakan, jangan dipaksa. Kesadaran sendiri. Itu salah satu implementasi. Tolong nanti kalau OSIS baru siapa? Eka? Nah, silakan nanti bersama teman-temannya, seksi-seksinya itu silakan bekerja secara efektif dan terarah. Itu yang Bapak sampaikan. Sehingga harapannya walaupun kita sekolah yang kecil, minim siswanya, jangan minder. Mari kita sama-sama tunjukkan. Jumlah kita adalah siswanya 66 ya. 67 tambah yang baru kami. Kalau 67 itu semuanya memunculkan ide dan bakatnya, Bapak yakin saya di sini Pak, saya lomba ini Pak, targetnya harus berhasil, pasti melejit menjadi sekolah hebat, yakin. Makanya jangan selalu kekes, jangan selalu minder. Mari kita usaha dan keras. Itu yang Pak sampaikan. Untuk selanjutnya kan pelantikan mungkin. Kedua kelompok OSIS, keduanya apa cukup wakilnya? Ketuanya. Oh, ketuanya silakan ke depan. Nanti dipanggil sama MC-nya. Dipanggil. Baik, itu yang Pak sampaikan. Jadi banyak sekali yang Bapak garis bawahi, gagasan-gagasan kita, ide-ide yang kreatif. Silakan kita semuanya, kuncinya adalah bekerja keras dan berkolaborasi. Sehingga kedepannya sekolah ini menjadi lebih baik dari yang sudah lewat. Akhir kata Bapak Sinop bentuk para Santi. Om Santi 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 Om. Dari Ketua OSIS periode 2023-2024 ke Ketua OSIS periode 2024-2025. Kepada Ketua OSIS, mohon ke depan. Kepada Bapak Kepala Sekolah dimohon untuk memberikan kesempatan sekaligus melantik Ketua OSIS periode 2024-2025. Yang lama, yang baru. Ini si Mas Rai. Mari kita dengarkan sekaput siri dari Ketua OSIS periode 2024-2025. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat dipersilakan. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Batu Gandhi, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf TU SPN 1 Atap 1 Batu Gandhi, seluruh siswa SPN 1 Atap 1 Batu Gandhi yang saya banggakan.
Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kami ke hadapan Ide Sang Yang Dewasa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan sehat walafiat. Saya selaku Ketua OSIS yang baru periode 2024-2025 ini merasa sangat terhormat dan bersemangat karena telah diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengemban tugas ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya sampai di posisi saat ini. Selanjutnya, saya mohon dukungan kembali dari teman-teman semua untuk membantu saya merealisasikan program-program yang telah saya rancang sebelumnya. Untuk itu, saya mohon bersama dari pihak semua, baik itu dari Bapak Ibu Guru dalam membimbing saya ke depannya, serta teman-teman dalam menciptakan lingkungan di sekolah yang lebih baik dan positif. Saya sangat percaya dan yakin bahwa dengan kerjasama yang baik dan solid, maka kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan secara baik dan sukses. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Semoga selanjutnya dapat menjalankan tugas-tugas sebagai OSIS di sekolah ini dengan baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya juga mohon maaf jika ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan para peserta. Om Swastiastu. Dengan diserahkan dan dilantikan Ketua OSIS periode 2024-2025, maka berakhir pula acara kita hari ini. Selamat atas terpilihnya, semoga dapat mengembangkan tugas dengan baik. Jika ada salah kata dari kami, baik yang disengaja maupun tidak kami ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan pramusaran.